Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ashab dimanapun berada, kembali lagi bersama Al-Fakir Muhammad Reza Najib. Pada ulasan video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati di lingkungan sekitar. Mari sama-sama kita bahas. Para ashab dimanapun berada, banyak sekali orang-orang yang tahun ini berkesempatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus menunaikan ibadah haji. Namun ketika Duyufur Rahman, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke tanah air, masyarakat maupun tetangga di sekitar kita belum merasakan kemuliaan akhlaknya. Mengapa demikian? Padahal haji yang mabrur itu diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki kolbu yang bersih. Artinya adalah kembali ke tanah air. Berarti kita siap kembali untuk membangun rumah tangga yang harmonis sesuai tuntunan agama Islam. Kembali ke tanah air berarti kita siap untuk membangun komunikasi yang baik dan juga berkata dengan tutur kata yang lembut kepada tangga, masyarakat di sekitar kita, dan kembali ke tanah air berarti kita siap untuk mencintai, bahkan senang akan sifat-sifat baik yang nantinya akan kita lakukan. Para ashab dimanapun berada, selanjutnya Al-Fakir ingin memastikan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menyebutkan secara langsung kata Al-Abrar yang terdapat dalam Al-Quranul Karim? Jawabannya adalah ya, memang benar ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebut langsung kata Al-Abrar sebagaimana terletak pada Quran surat Ali Imran ayat 193. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Maksud daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, bahkan seharusnya setiap manusia dalam hidup kita memiliki satu lingkaran yang berharga dan penting untuk bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Apa lingkaran tersebut? Lingkaran tersebut dinamakan lingkaran suhbatus sholihin, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kemudian selain daripada itu, Al-Abrar juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung terdapat dalam Quran surat Al-Infitar ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang baik, yang mendapatkan predikat mabrur indallah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang nantinya akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat indah. Para ashab dimanapun berada, di sisi yang lain, mari kita sama-sama mendalami kata Al-Abrar dari Quran surat Ali Imran ayat 193 dan Quran surat Al-Infitar ayat 13. Ada salah satu ulama yang pakar dalam bidang tafsir Al-Quran, bernama Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Ulama yang wafat pada tahun 465 Hijriyah. Beliau menafsirkan kata Al-Abrar sebagaimana dikatakan, Al-Abrar humul mu'minuna al-yawma fi ni'matil usmah
wa ghadahum fil karamati wan ni'mati aw ruhul dzikri. Kata Imam Al-Qushairi dikatakan dalam salah satu karyanya Lataiful Isyarat. Beliau menegaskan siapa manusia yang berhak menyandang predikat mabrur ataupun yang masuk kategori orang baik. Mereka semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terhindar dan terjauhkan dirinya dari rusaknya batin, dan juga orang-orang yang baik tadi yang disebutkan sebagaimana definisi daripada Imam Al-Qushairi adalah mereka yang selalu menghidupkan ruh lisannya dengan menyebutkan lafaz Allah, Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ashab dimanapun berada, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melihat, yaitu satu kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya, bahwa cara menjamu tamu yang baik ala Rasulullah SAW ternyata seperti ini. Diceritakan, fa'akhadhal qadaha fawada'ahu ala yadihi fanadhara ilayya fatabassam. Pada saat itu rumah Rasulullah SAW kedatangan tamu yang bernama Abu Hurairah. Rasulullah SAW tanpa berucap kata-kata yang banyak, tiba-tiba menggenggam tangan Abu Hurairah dan kemudian meletakkan secangkir air di tangannya dan melihat, memandang Abu Hurairah dengan penuh senyuman. Sehingga pada saat itu, faqala Aba Hirrin, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, faqala labbaika ya Rasulullah, iya wahai Nabi SAW. Dijawab dengan tutur kata yang sangat lembut dari Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Faqala baqitu ana wa anta. Di ruangan ini tersisa saya dan kamu, wahai Abu Hurairah, kata Nabi. Apa jawaban Abu Hurairah? Sadaqta ya Rasulullah. Betul, wahai Rasul. Faqala uqud washrab. Abu Hurairah sontak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk segera duduk dan kemudian meminum sebagaimana Rasulullah memberikan satu cangkir air kepada dirinya. Abu Hurairah kemudian tidak perlu menjawab dan kemudian berkata-kata panjang dan lebar, tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung dipraktekkan dengan baik. Duduk dan kemudian diminum secangkir air tersebut. Masya Allah. Contoh sederhana yang lain, sebagaimana tersirat dalam Quran Surat An-Nur ayat 27. Yang terkadang orang-orang di luar sana kurang memahami bagaimana cara menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala yang baik sebagaimana tuntunan dalam agama Islam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Quran Surat An-Nur ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Penting untuk bisa kita ingat bahwa ayat ini menunjukkan ketika kita memiliki seorang sahabat dekat, sekalipun kedekatan kita sangat-sangat terasa seperti halnya keluarga sendiri, tetapi ketika kita masuk ke dalam rumah orang lain, maka anjuran dalam agama adalah
meminta izin terlebih dahulu, mengetuk pintunya dengan sopan, dan kemudian mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah orang lain. Hal ini sebagaimana contoh yang sangat dasar ketika kita ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati di lingkungan sekitar kita, sehingga tetangga maupun orang lain yang berada di sekeliling kita merasakan tingginya dan luhurnya kemuliaan akhlak yang kita bawa dari kota suci, yaitu Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah, dengan mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ashab dimanapun berada, ada sebuah kebiasaan atau tradisi yang unik. Sejak saya kecil, mungkin sampai detik ini, orang tua kami sering mengatakan, "Nak, ketika engkau melihat ada jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci, mintalah doa kepada mereka. Karena kepulangan mereka dari tanah suci masih kemudian diikuti oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera engkau memintakan doa kepada mereka." Hal ini sebagaimana kebiasaan yang unik yang kita temukan di Indonesia. Ya. Namun saya ingin menyampaikan kenapa Madinah menjadi salah satu kota yang sangat-sangat dirindukan. Jangankan hanya membayangkan, ketika kita kemudian terbesit dalam doa, terbayang kota Madinah, hati ini kemudian ingin mengatakan, kalau bisa ya Allah, setiap hari, ataupun setiap waktu, atau setiap minggu, dan setiap bulan, takdirkanlah kami untuk bisa salat di Masjid Nabawi, di kota Madinah Al-Munawwarah. Wabil khusus, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Jundi, ulama yang wafat pada tahun 308 Hijriah, pada salah satu karyanya yang berjudul Fadailul Madinah, keutamaan kota Madinah, mengutip sabda Nabi SAW yang mengatakan, Al-Madinatu musyabbakatun bil malaikati, ala kulli naqabin malakun yahrusuha. Mengapa kita selalu ingin kembali ke tanah suci, mobil khusus kota Madinah? Karena kata Nabi SAW, di setiap sudut kota Madinah terdapat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjaga ketentraman dan ketenangan kota Madinah beserta para penduduk-penduduknya. Hal ini sebagaimana pasti generasi anak muda tahu tentang lagu Qalbi fil Madinah yang disenandungkan oleh seorang penyanyi yang terkenal, yaitu Maher Zain. Qalbi fil Madinah, ketika hatiku terpaut kepada kota Madinah, wajadas sakinah, maka pasti setiap orang yang mengingatnya akan menjumpai dan merasakan ketenangan. Muhammad Nabina, Assalamualaikum. Kenapa hati kita bisa tenang? Karena di sana ada Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya kita dan uswah hasanah terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum, sampaikanlah salam kami kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari video yang singkat ini kita sama-sama mengambil pelajaran yang penting, bahwa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati di lingkungan sekitar bukan hal yang mudah. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan predikat mabrur kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Duyufur Rahman yang tahun ini telah diberikan kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan ibadah haji dan pulang ke tanah air dalam keadaan selamat.
Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.